Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Elga Prativi dengan NIM 17 dari kelas A Intralaya. Pada kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai pergeseran kesetimbangan kimia. Selamat menyaksikan. Pergeseran kesetimbangan kimia. Pasti Sobat Cemis bertanya-tanya kan, apa sih pergeseran kesetimbangan kimia itu? Sebenarnya ya Sobat Cemis, pergeseran kesetimbangan kimia itu sudah ada loh pada kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita saja sih yang nggak menyadari bahwa pergeseran kesetimbangan kimia itu ada pada lingkungan di sekitar kita. Daripada Sobat Cemis bingung-bingung mencari tahu apa itu pergeseran kesetimbangan kimia, ayo aku jelasin nih apa yang dimaksud dengan pergeseran kesetimbangan kimia itu. Coba deh Sobat Cemis perhatikan video di samping. Pergeseran kesetimbangan kimia itu kita ibaratkan seperti kita sedang bermain ayunan. Ketika kita dorong ayunan itu ke satu arah, maka ayunan tersebut akan bergerak ke arah yang berlawanan. Untuk mencapai kesetimbangan, begitu juga dalam reaksi kimianya. Jika kita menambahkan lebih banyak bahan ke satu sisi, reaksi akan berubah untuk mencapai kesetimbangannya lagi. Jadi jika ingin dikatakan pergeseran kesetimbangan, maka suatu sistem kesetimbangan dapat berubah bila mendapat pengaruh dari luar. Perubahan tersebut juga bertujuan untuk mencapai kesetimbangan yang baru. Menurut seorang kimiawan yang berasal dari Prancis, bila terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor pergeseran kesetimbangan kimia. Oke Sobat Cemis, sebelum kita bahas mengenai faktor-faktor pergeseran, kita ketahui dulu nih, menurut Le Chatelier, jika sistem yang berada dalam keadaan kesetimbangan diganggu, sistem akan berusaha mengurangi gangguan dengan cara menggeser posisi kesetimbangannya, baik ke arah reaksi maupun hasil reaksi, sehingga gangguan tersebut minim dan tercapai dalam keadaan setimbang yang baru. Tapi, hal-hal apa sajakah yang dapat mempengaruhi kesetimbangan tersebut ya? Faktor-faktor pergeseran kesetimbangan. Yang pertama, konsentrasi. Jika konsentrasi unsur atau senyawa di salah satu ruas ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan. Dan jika konsentrasi unsur ataupun senyawa di salah satu ruas dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Misalnya kita menggunakan reaksi nitrogen dan hidrogen membentuk amonia. Jika konsentrasi reaktan ditambah atau konsentrasi produk dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk atau ke ruas kanan. Dan jika konsentrasi reaktan dikurangi atau konsentrasi produk ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan atau ke ruas kiri. Yang kedua, suhu. Suhu dapat dinaikkan atau diturunkan untuk menggeser kesetimbangan kimianya. Jika suhu dinaikkan, sistem akan berupaya untuk menurunkan kembali suhu menjadi normal dan menghasilkan reaksi eksoterm. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka sistem akan berusaha untuk menaikkan suhu dan menghasilkan reaksi endoterm. Dengan kata lain, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang menyerap panas. Ciri reaksi ini adalah delta H dengan delta H-nya positif. Delta H adalah harga perubahan panas atau kalor. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan senyawa-senyawa yang melepas panas dengan ciri harga delta H-nya negatif. Kita ambil contoh yaitu reaksi nitrogen dan hidrogen membentuk amonia. Berdasarkan reaksi tersebut, bisa kita lihat reaksi pembentukan NH3 merupakan eksoterm atau delta H-nya negatif. Kebalikan dari reaksi eksoterm ini adalah endoterm. Jika reaksi pembentukan NH3 adalah eksoterm, maka reaksi N2 dan H2 adalah endoterm. Dengan demikian, jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan atau endoterm karena sistem akan menyerap panas melalui reaksi N2 dan H2. Dan jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk atau eksoterm karena sistem akan melepaskan panas melalui pembentukan NH3-nya. Yang ketiga yaitu volume dan tekanan. Volume. Ketika volume pada sistem berubah, tekanan parsial gas berubah. Jika volume ditingkatkan dengan menurunkan tekanan,
Kesetimbangan bergeser ke sisi yang memiliki lebih banyak mol. Sistem mencoba untuk menetralkan penurunan tekanan parsial molekul gas dengan menggeserkan ke sisi yang memberi tekanan lebih besar. Demikian pula jika volume diturunkan dengan meningkatkan tekanan, kesetimbangan bergeser ke sisi yang memiliki lebih sedikit mol. Sistem mencoba untuk menetralkan peningkatan tekanan parsial dengan menggeser ke yang memberikan tekanan lebih sedikit. Kita beri contoh yaitu reaksi nitrogen dan hidrogen membentuk amonia. Berdasarkan reaksi tersebut, dapat kita ketahui bahwa jika volume diturunkan atau dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien atau jumlah mol lebih kecil. Jumlah mol produk lebih kecil dari jumlah mol reaktan. Jadi, kesetimbangan akan bergeser ke arah produk atau sebelah kanan. Dan jika volume ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien atau jumlah mol yang lebih besar. Jumlah mol adalah jumlah reaktan lebih besar dari jumlah produk. Jadi, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan atau ke sebelah kiri. Tekanan. Jika tekanan diperbesar dengan menurunkan volume, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien atau jumlah mol yang lebih kecil. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil dengan meningkatkan volume, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien reaksi atau jumlah mol yang lebih besar. Kita ambil saja contoh dari reaksi nitrogen dan hidrogen membentuk amonia. Jika tekanan ditambahkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien atau jumlah mol lebih kecil. Jumlah mol produk atau NH3 lebih kecil dari jumlah mol reaktan, yaitu N2 dan H2. Jadi, kesetimbangan akan bergeser ke arah produk atau ke sebelah kanan. Jika tekanan dikurangi, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang memiliki jumlah koefisien atau jumlah mol lebih besar. Jumlah mol reaktan atau N2 dan H2 lebih besar dari jumlah mol produk NH3. Jadi, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan atau ke sebelah kiri. Oke Sobat Cemis, jadi dari penjelasan tadi pasti Sobat Cemis udah tahu kan apa saja nih faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Jadi faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ini ada 3 faktor loh. Yang pertama yaitu konsentrasi, yang kedua suhu, dan yang terakhir yaitu volume dan tekanan. Jadi Sobat Cemis gak perlu risau lagi nih, bingung mengenai faktor apa saja yang mengaruhi pergeseran kesetimbangan, kan udah jelasin tadi. Hehehe. Oke Sobat Cemis, sekian dulu ya penjelasan dari Mince. Nanti akan ada nih lanjut part 2-nya mengenai faktor pergeseran kesetimbangan kimia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai video pembelajaran yang lain. Bye-bye.